Halo Ibu dan Bapak yang saya hormati, semoga hari ini tubuhnya terasa lebih ringan, langkahnya lebih mantap, dan hati tetap hangat meski cuaca mungkin sedang tak menentu. Kadang, di usia kita ini, bangun pagi bisa jadi perjuangan tersendiri. Kaki terasa berat, jari-jari kaku, bahkan ada yang sampai merasa seperti kesemutan atau ditusuk jarum halus. Apakah Ibu atau Bapak pernah merasakannya? Rasa nyeri, ngilu, atau kesemutan yang datang tanpa permisi, apalagi waktu kita sedang duduk terlalu lama atau justru baru saja berdiri. Banyak yang mengira itu hanya karena usia, tapi sebenarnya tidak semua nyeri dan kesemutan itu berasal dari usia. Kadang justru berasal dari apa yang kita makan sehari-hari. Ya, makanan, sesuatu yang kita pikir sepele, ternyata bisa mempengaruhi saraf dan peredaran darah kita, terutama di bagian kaki. Dan kalau dibiarkan, bisa membuat kita sulit bergerak, susah tidur, bahkan berdampak ke aktivitas harian yang mestinya kita nikmati dengan nyaman. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, tentang 5 jenis makanan yang diam-diam bisa jadi penyebab nyeri dan kesemutan di kaki. Mungkin tidak semua, tapi salah satunya bisa jadi sering Ibu atau Bapak konsumsi tanpa sadar. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita sedang mencari tahu, agar tubuh kita bisa lebih nyaman. Karena saya percaya, tubuh yang sehat adalah pintu menuju hidup yang lebih bahagia dan mandiri. Jadi mari kita mulai bersama-sama, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang santai. Pertama, kita mulai dari satu jenis makanan yang banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya enak, aromanya menggoda, dan sering jadi teman makan nasi atau dijadikan camilan. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Makanan yang mengandung terlalu banyak garam. Mungkin Ibu atau Bapak masih ingat masa-masa dulu ketika kita harus mengawetkan ikan asin atau membuat sambal dengan banyak garam agar lebih awet. Dulu itu bisa dimaklumi karena belum ada lemari es. Tapi sekarang, kebiasaan itu tetap terbawa. Padahal, kelebihan garam bisa membuat tekanan darah naik dan lama-lama mengganggu aliran darah ke ujung-ujung tubuh, termasuk kaki. Saat aliran darah ke kaki tidak lancar, maka saraf-saraf kecil di sana mulai terganggu. Akibatnya, muncullah rasa nyeri, kesemutan, bahkan bisa jadi kaki sering terasa dingin padahal cuaca panas. Kalau kita perhatikan, tubuh kita sebenarnya sudah memberi tanda-tanda. Misalnya, kaki terasa kaku saat bangun pagi, atau sering kesemutan waktu duduk terlalu lama. Itu semua bisa jadi sinyal bahwa sirkulasi darah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya tahu, meninggalkan rasa gurih dari garam itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa mulai dari langkah kecil. Misalnya, mulai mengurangi garam saat memasak, menggantinya dengan bumbu alami seperti daun salam, kunyit, atau serai. Selain menambah aroma, bumbu alami ini juga membantu mengurangi tekanan darah dan memberi efek hangat pada tubuh. Dan satu lagi, kalau Ibu atau Bapak masih suka ngemil keripik, ikan asin atau makanan kaleng, cobalah untuk mulai menguranginya. Tidak harus langsung berhenti, cukup kurangi sedikit demi sedikit. Tubuh kita akan berterima kasih dalam jangka panjang. Sekarang, kita lanjut ke jenis makanan kedua. Makanan ini tampak modern, praktis, dan sering dikira sebagai pilihan cepat ketika kita sedang tidak sempat masak. Tapi diam-diam, ini bisa jadi musuh besar bagi saraf kita. Makanan olahan dan instan. Iya, makanan seperti mie instan, sosis nugget, atau bahkan biskuit dalam kemasan yang katanya rendah kalori. Sebagian besar makanan ini mengandung bahan pengawet, pewarna, dan kadar gula atau garam yang sangat tinggi. Belum lagi lemak jenuhnya yang sulit dicerna tubuh. Ketika kita terlalu sering mengonsumsi makanan olahan, tubuh kita jadi kewalahan. Organ seperti hati dan ginjal harus bekerja lebih keras. Lama-lama, ini bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Dan kalau peradangan itu terjadi di area saraf, maka gejalanya bisa terasa sebagai nyeri atau kesemutan di kaki. Mungkin Bapak atau Ibu pernah merasa, setelah makan makanan seperti itu, tubuh justru terasa lebih berat, bukan lebih berenergi. Itu karena makanan olahan tidak memberi gizi yang seimbang, tapi justru meninggalkan sampah dalam tubuh yang harus dibersihkan dengan tenaga ekstra. Sebagai gantinya,
kita bisa kembali ke makanan rumahan, tidak harus yang rumit. Sepotong tempe kukus, tumis kangkung, atau nasi merah dengan telur rebus bisa memberi lebih banyak manfaat ketimbang seporsi makanan instan. Selain lebih sehat, makanan ini juga membuat perut terasa nyaman dan tubuh terasa lebih ringan setelah makan. Saya tahu betul, perubahan tidak selalu mudah, tapi yakinlah, perubahan kecil yang kita mulai hari ini bisa menyelamatkan banyak hari-hari di masa depan. Bayangkan betapa nyamannya kalau setiap pagi kita bisa bangun tanpa nyeri, tanpa kesemutan, dan bisa berjalan ke halaman rumah sambil menghirup udara segar dengan senyuman. Sekarang kita sudah membahas 2 makanan yang bisa memicu nyeri dan kesemutan di kaki. Tadi kita sudah membahas soal garam berlebih dan makanan olahan. Nah, sekarang kita masuk ke makanan ketiga, yang mungkin lebih mengejutkan. Karena makanan ini sering dianggap sehat, bahkan banyak disarankan untuk menjaga energi. Tapi kalau tidak hati-hati, justru bisa memicu masalah saraf juga. Gula berlebih. Betul sekali. Gula memang memberi rasa manis, bisa membuat suasana hati lebih baik, dan kadang membantu kita merasa lebih bertenaga. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, gula bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan sistem saraf, terutama saraf di ujung tubuh seperti kaki dan tangan. Tubuh kita hanya butuh sedikit gula untuk berfungsi. Tapi sekarang ini, gula tersembunyi ada di mana-mana. Mulai dari minuman teh kemasan, roti, saus, bahkan makanan yang kita kira tidak manis seperti sereal atau lauk berbumbu manis. Lama-kelamaan, konsumsi gula ini bisa menyebabkan apa yang disebut sebagai resistensi insulin, dan kalau terus berlanjut bisa mengarah pada diabetes. Banyak orang baru menyadari ketika kakinya mulai sering kesemutan. Lalu setelah dicek, ternyata kadar gulanya sudah tinggi. Kadang juga disertai luka di kaki yang sulit sembuh, atau rasa panas dan perih di telapak kaki saat malam hari. Ini semua adalah tanda bahwa saraf-saraf kecil di kaki mulai terganggu karena kadar gula darah yang tidak stabil. Tapi bukan berarti kita harus sepenuhnya berhenti dari rasa manis. Kita hanya perlu menggantinya dengan yang lebih alami. Misalnya, kalau ibu atau bapak suka minum teh manis, bisa mulai menggunakan madu asli dengan jumlah sedikit. Atau menikmati buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, atau apel sebagai pengganti camilan manis dalam kemasan. Kalau sudah terbiasa, lidah kita akan mulai bisa menikmati rasa alami dari makanan tanpa harus ditambah gula berlebihan. Dan yang paling penting, tubuh pun akan merasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. Sekarang kita beralih ke makanan keempat. Makanan ini mungkin jarang disebut-sebut sebagai penyebab gangguan saraf, tapi kenyataannya, ia bisa memperburuk kondisi tubuh kita, terutama jika dikonsumsi berlebihan dan terlalu sering. Lemak jenuh dari daging merah dan gorengan. Ibu dan bapak pasti sudah sering dengar tentang lemak jenuh. Tapi banyak yang belum tahu bahwa lemak ini, kalau menumpuk dalam tubuh, bisa mempersempit pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke kaki dan tangan jadi terganggu, dan muncullah rasa nyeri, kaku, atau bahkan kesemutan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan pola makan tinggi garam atau kurang serat. Lemak ini bisa menyumbat pembuluh darah kecil di kaki, dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan pembengkakan atau rasa berat di kaki saat berjalan. Kita bisa bayangkan tubuh kita seperti jalan raya. Kalau jalannya licin, bersih, dan bebas hambatan, maka kendaraan bisa melaju lancar. Tapi kalau jalanan penuh lumpur dan batu, kendaraan pun jadi lambat, bahkan bisa mogok. Begitu juga dengan aliran darah di tubuh kita. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti kita tidak boleh makan daging sama sekali. Daging tetap boleh, asal tidak setiap hari, dan dipilih yang tidak banyak lemaknya. Misalnya, pilih bagian dada ayam tanpa kulit, atau daging sapi bagian khas dalam yang lebih sedikit lemaknya. Untuk mengurangi gorengan, kita bisa mulai dengan mengubah cara memasak. Gunakan teknik kukus, rebus, atau tumis ringan dengan minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Memang butuh penyesuaian, tapi lama-kelamaan tubuh kita akan menunjukkan perubahan yang luar biasa. Nah, ibu dan bapak, kita sudah membahas 4 jenis makanan yang bisa menjadi pemicu nyeri dan kesemutan di kaki. Tapi masih ada satu lagi yang tak kalah penting.
Makanan kelima ini sering muncul di acara kumpul keluarga, waktu hari raya, atau sebagai pelengkap saat makan besar. Sayangnya, kalau dikonsumsi terlalu sering, bisa memperburuk peradangan di tubuh kita. Baik ibu dan bapak yang saya sayangi, terima kasih karena masih setia mendengarkan sampai di bagian ketiga ini. Saya tahu, tidak mudah mendengar bahwa makanan-makanan yang selama ini kita nikmati justru bisa menjadi penyebab rasa nyeri dan kesemutan di kaki. Tapi justru dari sinilah kita mulai bisa memperbaiki dan merawat tubuh kita dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke makanan kelima yang perlu lebih kita waspadai. Ini mungkin agak mengejutkan, karena tidak semua orang tahu bahwa jenis makanan ini bisa memperparah kondisi saraf dan aliran darah. Makanan yang tinggi purin dan menyebabkan asam urat tinggi. Ibu dan bapak pasti sudah sering dengar soal asam urat. Biasanya dikaitkan dengan nyeri di sendi, bengkak atau sulit bergerak, terutama di jari kaki. Tapi tahukah ibu dan bapak bahwa kadar asam urat yang tinggi juga bisa menyebabkan kesemutan, rasa panas, dan nyeri yang menjalar dari kaki ke betis? Purin itu sendiri adalah zat alami yang ada di dalam makanan seperti jeroan, daging merah, seafood seperti udang dan cumi, serta beberapa jenis kacang-kacangan. Saat purin diproses tubuh, ia berubah menjadi asam urat. Kalau kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi, maka bisa menumpuk dan membentuk kristal tajam di persendian. Tapi bukan cuma sendi yang kena, saraf di sekitar sendi pun bisa ikut tertekan, menyebabkan kesemutan dan rasa nyeri yang menusuk. Seringkali rasa nyeri ini datang malam hari atau pagi saat bangun. Kaki terasa berat, seperti disayat, dan kesemutan seperti digelitik semut kecil yang tak mau pergi. Kalau sudah begini, tidur pun jadi terganggu, dan aktivitas sehari-hari terasa berat. Untuk itu, penting sekali bagi kita membatasi konsumsi makanan tinggi purin. Tidak harus langsung berhenti sepenuhnya, cukup kurangi frekuensinya. Misalnya, kalau biasanya makan jeroan seminggu sekali, coba ubah menjadi sebulan sekali. Dan kalau memang ingin menikmati seafood, pilih yang lebih ringan seperti ikan nila atau bandeng, dan olah dengan cara direbus atau dikukus, bukan digoreng. Sebagai pengganti protein, kita bisa mulai menambahkan tahu, tempe, atau telur rebus dalam menu harian kita. Tidak kalah bergizi dan jauh lebih ramah untuk tubuh, terutama untuk menjaga saraf tetap sehat dan lentur. Dan satu hal lagi yang penting, ibu dan bapak, minum air putih yang cukup setiap hari. Kadang, rasa kesemutan atau nyeri juga muncul karena tubuh kita kekurangan cairan. Bayangkan ginjal kita seperti penyaring. Kalau tidak ada cukup air, maka zat-zat sisa termasuk asam urat akan sulit dikeluarkan dan akhirnya menumpuk di tubuh. Jadi mari kita mulai dari hal yang sederhana. Sediakan botol air di dekat tempat duduk atau meja makan, supaya tidak lupa. Bahkan, hanya dengan meneguk air putih secara rutin, kita sudah membantu tubuh mengurangi risiko nyeri dan kesemutan. Sekarang mari kita tarik napas sejenak dan pikirkan. Dari 5 jenis makanan tadi, adakah yang sering ibu atau bapak konsumsi tanpa sadar? Kalau iya, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena sadar adalah langkah pertama untuk berubah. Dan perubahan kecil hari ini bisa membawa kenyamanan besar di hari-hari mendatang. Ingat, tubuh kita ini seperti sahabat lama. Sudah menemani kita puluhan tahun, mungkin kadang terasa rewel, tapi itu bukan karena dia ingin menyulitkan kita. Justru karena dia ingin berbicara, memberitahu bahwa ada yang perlu kita perhatikan. Dan kita yang sudah bijak di usia ini, pasti bisa mendengar dengan lebih tenang dan sabar. Mungkin beberapa perubahan tadi terasa berat di awal, tapi jangan takut. Tidak ada yang harus dilakukan sendirian. Kita bisa saling mendukung, saling berbagi resep sehat, saling mengingatkan. Karena hidup sehat bukan soal makan sayur saja, tapi soal memilih dengan sadar dan merawat diri dengan cinta. Bila ibu dan bapak merasa terbantu dengan video ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, ceritakan pengalaman pribadi, atau mungkin ada makanan lain yang dirasakan memicu kesemutan dan nyeri. Siapa tahu cerita ibu atau bapak bisa menginspirasi orang lain di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini, serta berlangganan ke channel Yayasan Darbe Berbagi Nusantara.
Karena di sini kita tidak hanya berbagi informasi, tapi juga membangun semangat hidup yang penuh makna di usia berapapun. Mari jalani hidup terbaik kita dengan langkah ringan, hati bahagia, dan tubuh yang lebih nyaman. Karena kita layak merasakan hidup yang berkualitas. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap tersenyum.